Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, serta selamat malam untuk para warga Bandung yang tentunya menyaksikan podcast DPR Mendengar. Kali ini saya Kang Ewok ya, bersama dengan anggota DPR Kota Bandung, Bang Volmer Silalahi. Kita akan coba ngobrol seperti apa catatan dari DPRD Kota Bandung dan juga harapannya memang ketika masa kepemimpinan Wali Kota Bandung saat ini, Kang Yana Mulyana, yang akan berakhir kabarnya bulan September mendatang. Apa saja hal yang perlu dilakukan percepatan karena waktu tidak lama lagi, namun apakah janji-janji kampanye yang sudah dituangkan oleh program Wali Kota Bandung sudah berjalan dengan baik? Kita akan coba langsung berbincang bersama anggota DPR Kota Bandung, Bang Volmer Silalahi. Bang Volmer, apa kabar? Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi pemirsa podcast DPRD Mendengar. Mendengar ya, dan tentunya salam sehat buat kita semua. Salam sehat ya Bang Volmer ya. Bang Volmer, tentunya bisa dikatakan waktu nggak lama lagi ya untuk kepemimpinan Bapak Wali Kota Bandung, Kang Yana Mulyana. Kabarnya September beres begitu. Nah, dari DPRD Kota Bandung sendiri, seperti apa catatan yang sudah dirangkum nih Bang, biasanya Bang, oleh DPRD Kota Bandung terkait progres pemerintahan Kota Bandung seperti apa nih Bang Volmer? Iya. Kang Ewok, jadi untuk menilai kinerja pemerintahan Kota Bandung yang dipimpin Kang Yana, kita harus merujuk pada rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Bandung 2018-2023 ya, di mana di situ itu merupakan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Ada di dalamnya itu kesepakatan antara DPRD Kota Bandung dan kepala daerah saat itu, ya, almarhum Mang Odet dan Kang Yana pada saat itu masih wakil wali kota, di mana kita menyepakati bahwa selama 5 tahun kepemimpinan pasangan Mang Odet almarhum dan Kang Yana ini ada target-target capaian yang harus dicapai di akhir masa jabatannya, atau kita sering sebutkan sebagai program strategis Kota Bandung yang harus terpenuhi di akhir masa jabatan, dan pelaksanaannya tentunya secara berjenjang, bertahap selama kurun waktu 5 tahun. Dan pembiayaannya tentu bersumber dari APBD Kota Bandung dan juga partisipasi dari warga Kota Bandung. Di dalam RPJMD itu juga merupakan bentuk arahan begitu ya, bagi semua stakeholder, termasuk pemerintah daerah Kota Bandung, DPRD Kota Bandung, dan juga OPD atau SKPD yang ada di lingkungan pemerintah daerah Kota Bandung, untuk membuat perencanaan pelaksanaan pembangunan selama 5 tahun ke depan itu. Jadi RPJMD ini sebagai dasar perencanaan sekaligus sebagai arah atau guideline kita untuk menentukan langkah-langkah strategis dalam 5 tahun ke depan, yang sering disebut juga sebagai dasar RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah, di mana disebut di dalamnya itu ada berbagai rencana-rencana strategis yang disampaikan oleh OPD atau SKPD yang ada di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Nah, inilah dasar penilaian atau evaluasi DPRD Kota Bandung kaitan dengan capaian kinerja pemerintah daerah Kota Bandung. Dan DPRD di dalamnya tentu karena menyepakati juga RPJMD itu, RPJMD ini dalam bentuk peraturan daerah, dan tentu kita punya tanggung jawab untuk melakukan fungsi sesuai yang diamanatkan undang-undang. Ada fungsi budgeting yang kita menyusun APBD, kita menyiapkan segala regulasi yang diperlukan oleh pemerintah daerah Kota Bandung untuk melaksanakan RPJMD tersebut, sekaligus kita melakukan evaluasi atau pengawasan capaian kinerja tahunan yang sudah dicapai oleh pemerintah daerah Kota Bandung dalam kurun waktu tahun 2018-2023 yang sebentar lagi berakhir nih bulan September. Begitu. Ya. Nah, dan dari dari RPJMD dan lain sebagainya, apakah dari Dewan saya melihat ini sudah jalan nih, atau misalkan ada yang kurang nih? Karena kan kita tahu juga pasti DPRD sendiri kan bisa dikatakan sebagai ruang aspirasi. Ada istilahnya kan masa reses yang kemarin telah dilakukan juga. Nah, dari apa yang disampaikan oleh masyarakat, apakah masih ada mungkin janji-janji kampanye yang belum terselesaikan, atau ada yang sudah terrealisasi, Bang Volmer? Iya, tentu dalam RPJMD itu selain ada visi misi Kota Bandung, juga ada janji wali kota.
Janji Wali Kota ini tentu ini bagian dari program strategis Kota Bandung juga, dan kami ikut juga mengawal itu. Tetapi dalam perjalanannya tentu kami menyerap aspirasi dari masyarakat pada saat kita turun ke dapil masing-masing ya, melalui program reses. Di sanalah kita melihat realita yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Betul. Sampai hari ini tentu aspirasi masyarakat itu masih berkaitan dengan persoalan-persoalan infrastruktur, kemudian pelayanan pemerintahan. Betul. Seperti di Dukcapil begitu ya. Kemudian juga kaitan dengan pemberdayaan UMKM. Kami masih merasakan bahwa mereka membutuhkan pelatihan, pendampingan, bahkan sampai permodalan ya. Itu menjadi aspirasi yang sering muncul. Kemudian juga kalau infrastruktur itu masalah program bedah rumah atau Rutilahu itu muncul juga. Dan tentu untuk akhir-akhir ini karena kita reses baru berakhir beberapa hari yang lalu, tentu persoalan kesiapan kita untuk menghadapi PPDB atau penerimaan siswa baru nanti ini juga muncul dalam tanya jawab atau diskusi-diskusi kami dalam kegiatan reses. Jadi masih seputar pembangunan fisik dan non fisik di Kota Bandung dan pelayanan publik itu masih muncul dalam kegiatan reses kami kan. Jadi masih jadi sorotan ya apa yang disampaikan oleh masyarakat, karena kan seperti Bang Volmer sampaikan dalam masa reses, bahkan bukan hanya reses ya. Ketika Bang Volmer nanti kunjungan kemana banyak yang menyampaikan aspirasi. Bang Volmer nitip tentang ini ya, dikawal terus begitu. Dan setelah itu biasa tahapannya kemana lagi nih? Setelah contoh ada aspirasi nih Bang Volmer dari masyarakat. Lalu langkah berikutnya dari DPRD seperti apa biasanya? Setelah kita mendapatkan masukan ya, kita menyerap aspirasi pada saat kita melakukan reses, DPRD akan membuat satu dokumen pokok-pokok pikiran DPRD yang nanti akan disinergikan pada saat musrenbang tingkat kota ya, di mana di situ akan dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan dan penganggaran. Betul. Kaitan dengan pokok-pokok pikiran DPRD yang menyerap aspirasi dari konstituen di dapil dengan rencana pembangunan Kota Bandung melalui musrenbang ya, program kegiatan strategis yang ada di SKPD masing-masing. Nah, itu akan diramu menjadi APBD ya, era APBD, kemudian kita bahas dan kita akan tetapkan menjadi APBD tahunan begitu selama kurun waktu kepemimpinan periode 2018-2023. Nah, ini juga bentuk fungsi budgeting kami, Kang Ewok ya, bahwa DPRD tidak membiarkan begitu sajalah program-program kegiatan pemerintah daerah ini berjalan tanpa melakukan sinkronisasi kebijakan-kebijakan yang juga berasal dari masyarakat melalui pokok-pokok pikiran DPRD. Itu yang bisa kami sampaikan kaitan dengan arah kebijakan. Jadi bukan cuma mengkritisi, bukan cuma mengawasi, tapi budgeting itu paling penting ya Bang Volmer ya. Penting. Pengawasan juga harus juga dikedepankan juga, karena tentu kita ingin agar program kegiatan yang muncul yang dilaksanakan oleh SKPD yang jumlahnya mungkin sekitar 30 atau ya 30-an lebih begitu ya di Pemkot ini juga harus bisa tepat sasaran. Demikian. Betul. Nah, artinya dengan banyak masalah ya tadi ya, masih banyak persoalan yang yang perlu diawasi, perlu ditangani secara serius ya. Tadi Bang Volmer bilang kan ada masalah pendidikan, bentar lagi PPDB ya, siap-siap nih orang tua. Biasanya ribu nih orang tua siap-siap untuk cari kota sekolah yang mana. Bagi kan sistem zonasi masih ya? Ya masih dibuka sistemnya kan, ada sistem afirmasi atau SMP, sistem zonasi, jarak, kemudian sistem perpindahan begitu, dan prestasi tentunya. Kita berharap sebenarnya kalau ke depan kita sistem pendidikan Kota Bandung ini sudah mumpuni gitu ya, sekolah-sekolah yang di bawah pembinaan dari Dinas Pendidikan Kota Bandung ini ya sebenarnya
harus di era kompetisi global seperti ini, kita harus bisa mendidik siswa-siswa kita ini menjadi siswa-siswa yang berprestasi. Sehingga jalur nanti untuk PPDB ini kalau bisa ke depannya ya tinggal 2 aja ya, jalur zonasi dan jalur prestasi agar kita menyiapkan generasi-generasi muda yang siap bersaing secara global. Betul. Gitu. Kita kerucutkan, artinya PR besar ada di dunia pendidikan. Dengan masa ataupun ya anggap sampai September gitu kan, sebentar banget gitu kan, sebentar lagi walaupun ada 4 tahun yang lalu juga sudah dilakukan perbaikan. Dengan sisa sampai September ini, apakah Bang Volmer optimis sistem pendidikan kita bisa lebih baik lagi, terutama dari sisi fasilitas? Sekarang kan masih ada anggapan sekolah favorit, terus juga ada yang bilang ini sekolah ini mah nggak lengkap fasilitasnya. Nah, seperti apa Bang Volmer melihatnya? Iya, sistem pendidikan di Kota Bandung juga tidak terlepas dari sistem pendidikan secara nasional ya. Betul. Dan itu tentu juga harus kita pahami bahwa bagian dari upaya menciptakan generasi muda yang unggul, yang berdaya saing juga ya. Betul. Nah, tentu tapi Kota Bandung kan punya juga muatan-muatan lokal terkait dengan sistem pendidikan di Kota Bandung. Salah satunya juga kita ingin agar infrastruktur pendidikan Kota Bandung ini juga bisa memfasilitasi program-program PPDB Kota Bandung sehingga tidak terjadi lagi sekolah favorit begitu dan sekolah non favorit, sekolah swasta atau sekolah negeri. Jadi dikotomi antara favorit dan tidak favorit, swasta dan negeri itu harusnya sudah mulai dihilangkan. Tetapi memang kayak yang paling dipentingkan ini kan sebenarnya daya tampung. Daya tampung agar siswa-siswa lulusan baik di tingkat SD dan SMP ini bisa memang ditampung di sekolah-sekolah yang secara lokasi tidak berjauhan gitu. Nah, ini yang jadi masalah itu kan kadang-kadang kalau menggunakan jalur zonasi, ini kadang-kadang ada yang di luar zonasinya untuk SMP, SMA, ada yang mungkin secara jarak itu sangat jauh sehingga membuat orang tua siswa mungkin agak keberatan soal biaya transportasi dan lain sebagainya. Dan ini juga kita masih punya PR sampai bulan September ini untuk menambah ruang kelas baru begitu ya, agar pada saat PPDB ada keseimbangan rasio antara ruang kelas dengan lulusan. Sebenarnya kan kalau lulusan SD, SMP itu kan sudah bisa diprediksi kan setiap tahun, karena kan ada datanya di setiap sekolah itu berapa calon-calon lulusan begitu ya. Siswa baik di tingkat SD maupun SMP, sehingga untuk memprediksi berapa ruang kelas yang dibutuhkan memang tidak sulit sebenarnya. Tapi anggaran untuk penyiapan dan pelaksanaan ruang kelas baru ini juga memang membutuhkan anggaran yang cukup besar. Walaupun secara komposisi dan proporsi anggaran APBD kita, urusan pendidikan kan mendapatkan porsi anggaran yang paling besar, yaitu 20% dari APBD kita. Nah, ini juga harus dicermati sebagai upaya bagaimana menentukan skala prioritas ya di dunia pendidikan, karena kalau anggaran terlalu sangat besar juga, kalau penentuan skala prioritas ini tidak tepat juga akhirnya pelayanan pendidikan gitu, urusan wajib padahal ini ya, pemerintah daerah Kota Bandung juga bisa bisa dilaksanakan dengan baik begitu, dengan optimal. Demikian Kang Ewa. Ya, baik. Artinya ini memang yang sedang seksi ya, dalam tanda kutip ya, yang sedang seksi adalah masalah dunia pendidikan. Nanti kita coba lanjutkan karena banyak hal terutama berkaitan dengan keterbatasan. Ketika kita berharap pada PAD Kota Bandung yang sebenarnya kan oke lah, bagus, tapi kan tadi ada beberapa pos yang harus dianggarkan. Apakah dari DPR Kota Bandung bisa membantu? Karena kan tadi ada sisi diplomasi. Nah, apakah itu bisa membantu? Kita akan coba hadirkan informasinya dalam sesi kedua bersama Bang Volmer Silalahi, anggota DPR Kota Bandung dalam podcast DPRD Mendengar. Tetap bersama kami.
Ya, masih dalam podcast DPRD Mendengar bersama saya Kang Ewok dan juga anggota Komisi B DPRD Kota Bandung Bang Volmer Silalahi yang masih bersama kita untuk mendengarkan serta menyampaikan beberapa hal yang sudah diserap oleh DPRD Kota Bandung dalam tadi ya menyerap aspirasi masyarakat serta catatan untuk pemerintah Kota Bandung yang akan segera berakhir pada September 2023 mendatang. Bang Volmer sendiri tadi menjelaskan banyak hal tentang dunia pendidikan, tapi juga ada supporting juga tentunya dari Komisi B sendiri yang tentunya berkaitan dengan istilahnya mencari pendapatan ya Bang ya, kalau Komisi B ya, pendapatan ekonomi dan sebagainya. Dan tentunya dengan keterbatasan karena PAD Kota Bandung terbilang terkadang menjadi salah satu alasan ya Bang ya, kenapa akhirnya kenapa nih Bandung nggak bikin flyover, ruang kelas Bandung nggak banyak gitu ya misalnya tuh, karena tadi PAD yang mungkin belum maksimal begitu. Nah dari DPRD sendiri terutama Komisi B tentunya kan ada beberapa langkah ya, terutama langkah diplomatis yang biasa dilakukan oleh teman-teman di DPRD. Nah seperti apa nih Bang, mungkin bisa dijelaskan untuk membantu Pemkot dalam mensukseskan program kerjanya. Nah Bang Volmer, ini agak menarik ya Kang Ewok, ini juga buat masukan buat berbagai pihak gitu ya. Kota Bandung ini di RPJMD kepemimpinan Kang Yana ini kita memiliki visi misi dan janji wali kota. Betul. Ada misi kelima kita yang cukup unik ya. Apa tuh? Yaitu meningkatkan pembangunan kota berbasis partisipatif ya masyarakat. Artinya kalau diterjemahkan secara detail itu menunjukkan bahwa Kota Bandung ini juga membutuhkan pembiayaan pembangunan non APBD. Nah, kalau non APBD kan kita bicara berarti harus adanya investor, investasi masuk, kemudian adanya bentuk-bentuk kerjasama, bisa kerjasama antara daerah, antara Bandung dengan Kabupaten Bandung misalnya, dengan Cimahi atau KBB misalnya, atau kerjasama antara pemerintah daerah dengan badan usaha, ya, yang kita sering menyebutkan kerjasama pemanfaatan KSP atau kerjasama operasional ya, yang sering disebut BOT ya. Artinya yang berinvestasi itu membangun segala sarana prasarana di wilayah Kota Bandung di atas aset milik pemerintah daerah Kota Bandung, kemudian dalam jangka waktu tertentu semua pembangunan aset dan lain sebagainya dikembalikan kepada pemerintah Kota Bandung itu. Kemudian juga ada skema kerjasama yang dibantu pemerintah pusat yang namanya KPBU, kerjasama badan usaha pemerintah dengan badan usaha ya. Ini juga bentuk skema pembangunan infrastruktur Kota Bandung yang bersumber dari bantuan pemerintah pusat, tetapi Kota Bandung membayarnya itu atau mengembalikan pinjaman itu dalam bentuk cicilan dalam APBD Kota Bandung. Nah ini juga skema-skema opsi-opsi yang dibuka, tetapi intinya adalah investasi. Nah bicara investasi atau meningkatkan kenyamanan investasi di Kota Bandung, peran anggota DPRD juga sangat penting. Makanya karena misi kelima kita ini ada, ternyata menurut pandangan saya anggota DPRD Kota Bandung ini juga mempunyai fungsi tambahan sebenarnya. Fungsi tambahannya itu adalah selain ada fungsi pengawasan, fungsi budgeting, fungsi legislasi yang diamanatkan oleh undang-undang, ada fungsi diplomasi. Diplomasi yang kita lakukan itu adalah diplomasi ekonomi dan diplomasi budaya. Nah, diplomasi ekonomi bisa saja kita melakukan upaya-upaya penjajakan dengan berbagai pihak untuk adanya kerjasama yang saling menguntungkan. Saat ini pun DPRD sebenarnya sudah melakukan itu melalui kerjasama antar negara begitu ya, antar kota di belahan bumi di dunia ini seperti sister city begitu ya. Yang terakhir kita dengan Jepang, Korea ya dan lain sebagainya itu kita lakukan. Itu salah satu bentuk kerjasama, tetapi yang lebih jauh dari itu adalah kerjasama yang sifatnya B2B ya, di mana pemerintah Kota Bandung juga bisa menunjuk BUMD kita atau badan usaha milik daerah Kota Bandung untuk juga bisa secara langsung melakukan kerjasama dengan mitra-mitra bisnisnya atau mitra-mitra investornya yang tujuannya untuk pembangunan Kota Bandung. Nah, bidang apa yang perlu mendapatkan perhatian untuk partisipatif kerjasama
dengan dunia usaha atau perlu investor itu ya. Pertama tentu bidang infrastruktur. Infrastruktur ini seperti jalan flyover ya, kemudian infrastruktur pengolahan sampah, infrastruktur penanggulangan banjir dan lain sebagainya yang menjadi permasalahan klasik Kota Bandung ini, itu membutuhkan anggaran yang sangat besar. Kalau kita hitung sebenarnya Kota Bandung itu membuat Kota Bandung ini menjadi kota yang nyaman, aman begitu ya, dengan indeks kepuasan masyarakat yang tetap tinggi gitu. Kita butuh kurang lebih 50 sampai 60 triliun. Dan itu kan dana yang sangat besar ya. Kalau mengandalkan APBD tentu kita tidak mampu lah untuk mewujudkan secara cepat. Oleh sebab itu tadi kerjasama infrastruktur dengan pihak-pihak swasta, pihak investor itu sangat penting untuk mempercepat pemenuhan infrastruktur transportasi khususnya di Kota Bandung. Karena Kang Ewok tahu ya, Kota Bandung makin hari makin macet ya. Betul. Dulu mah kita ngalaminnya mungkin di weekend katanya karena banyak orang luar dari luar kota datang dan menikmati Kota Bandung. Tapi kan kita bersyukur pada saat itu macet weekend itu, tetapi pendapatan sektor-sektor real itu kan bertambah. Betul. Ya, dunia usaha UKM juga bertambah Pak pendapatannya di akhir pekan ya. Betul. Tetapi hari ini kita merasakan bukan di weekend saja, di hari biasa, hari kerja juga ya, itu macet sudah terjadi di mana-mana. Dan kemacetan ini kan Kang Ewok itu menyumbang kerugian secara material ekonomi bagi Kota Bandung. Pertumbuhan ekonominya terganggu dengan kemacetan yang terjadi, dan investasi atau kemudahan investasi juga akan terganggu kalau kota itu terlalu macet gitu ya, tiap hari macet, minat investasi yang masuk ke kota juga akan terganggu. Nah ini kita fokus pada pembangunan infrastruktur transportasi atau sarana transportasi publik yang hari ini kalau Kang Ewok nanya udah tercapai belum sesuai dengan amanat RPJMD, tentu belum tercapai. Ya kita harus akui kita belum memiliki moda transportasi alternatif selain angkot dan TMB ya, bis kota belum. Padahal dalam rencana induk sistem transportasi publik di Kota Bandung ini seharusnya sudah mulai dibangun sistem transportasi berbasis rel seperti LRT atau monorail, cable car. Itu sebenarnya di akhir RPJMD tahun ini ya, itu sebenarnya harusnya sudah mulai dibangun ya, minimal satu koridor dulu lah gitu ya. Tetapi ya tadi persoalan pandemi kemarin ya, kemudian pendapatan Kota Bandung secara untuk APBD juga menurun drastis, kemudian adanya inflasi juga akhir-akhir ini kan, dengan rencana kenaikan tarif yang sudah dibatalkan kemarin, itu juga menyumbang terhadap upaya percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur transportasi. Ini PR. Betul. PR kita. Ya, ini merupakan PR besar. Tentunya tadi ya, poin pentingnya adalah bagaimana caranya semua pihak ya, pemerintah, DPRD, masyarakat, ini bagaimana dunia usaha juga, bagaimana cara untuk membalikan agar investor ini lebih tertarik ya. Tadi kan 50 triliun ya. Itu gimana ya 50 triliun? 50 triliun. Itu kalau bicara APBD kita 7 triliun gitu ya. Ya kita perlu waktu ya 10 tahun kita membangun, tetapi APBD itu semuanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, tidak ada untuk pendidikan, tidak ada untuk kesehatan. Rasa-rasanya tidak memungkinkan kalau menggunakan APBD yang ada. Betul. Gitu, jadi kita berharap semoga para sultan ya Bang ya, para sultan, para investor bisa istilahnya, karena Bandung itu potensinya besar ya Bang, Volunteer ya? Sangat besar. Kita menjadi mungkin kota di dunia gitu ya. Hanya beberapa kota di dunia yang sudah ditetapkan sebagai salah satu kota kreatif di dunia. Bandung masuk sebagai kota kreatif. Bandung masuk sebagai smart city-nya dunia ya, di mana keunggulan kita itu ada 3, yaitu bidang fashion, bidang kuliner dan craft ya, atau cenderamata dan lain sebagainya, itu udah terkenal. Tapi apakah ini sudah benar-benar menjadi unggulan bagi dunia usaha atau pariwisata di Kota Bandung? Nah, ini yang perlu
kita prioritaskan kembali. Betul. Untuk program-program strategis ke depan, bahwa kita prioritas di produk-produk unggulan pariwisata di Kota Bandung. Betul. Nah ini Kang Ewok. Ya, baik. Bang Falmer, ini saya agak kurang fokus, tiba-tiba ada satu suguhan. Bang Falmer mungkin terakhir nih, Ya. mumpung disaksikan juga oleh Ya. patung Bapak kita bersama ini ya, Amator kita. amator kita. Nah mungkin harapan untuk Bandung saat ini, karena kan apalagi nanti menjelang tahun politik ya, tahun politik penentuan siapakah yang nanti akan meneruskan ya, Ya. meneruskan roda kepemimpinan, dan harapan kita semoga tentunya lebih baik dan lebih baik lagi. Apa nih Bang Falmer? Iya, kami mungkin saya pribadi sebagai anggota DPRD Komisi B dari fraksi PDI Perjuangan, ini disaksikan nih oleh Betul. tokoh Bapak Bangsa, tokoh proklamator Betul. kita. Tentu beliau juga sudah meletakkan dasar-dasar bagi berkembangnya negara kita menjadi negara terdepan ya, di kawasan minimal di kawasan Asia Afrika begitu ya. Dan beliau juga sudah memerdekakan kita dari penjajahan, sehingga saat ini sebenarnya pembangunan baik fisik non fisik di Kota Bandung ini sebenarnya sudah tidak ada kendala lagi. Betul. Kang Ewok ya, hanya saja kita harus kembali lagi fokus pada skala prioritas pembangunan Kota Bandung. Walaupun pembangunan Kota Bandung ini membutuhkan biaya yang sangat besar begitu ya, untuk menjadikan Kota Bandung menjadi kota yang nyaman dan unggul ya, kita harus membutuhkan juga kerjasama dengan pihak lain gitu, partisipatif. Seperti beberapa waktu yang lalu saya juga menyampaikan bahwa pembangunan kota yang modern seperti Kota Bandung ini, kota metropolitan Bandung Raya ya, itu sudah menggunakan konsep yang lebih modern, yaitu konsep pentahelix ya. Betul. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan APBD, kemudian pemerintah Kota Bandung dan DPRD. Sementara warganya diam, bekerja, hanya menunggu hasilnya, tidak cukup. Kita harus berkolaborasi. Konsep pentahelix ini kolaborasi antara berbagai pihak atau stakeholder ya. Pemerintah Kota Bandung, DPRD, dunia usaha, media, kayak Kang Ewok ini kan publikasi ini kan mengundang investasi masuk ya. Kemudian ada akademisi juga, ya ada masyarakat, komunitas. Nah, kelompok-kelompok ini atau stakeholder ini sangat menentukan pembangunan Kota Bandung. Jadi ke depan itu APBD Kota Bandung harus diarahkan pada bagaimana kita menggugah partisipasi stakeholder ini. Jadi media juga harus diberikan tanggung jawab, mulai dukungan mungkin pembiayaan, dunia usaha kita kasih kemudahan investasi. Betul. Lewat perizinan yang lebih mudah, promosi dan lain sebagainya. Masyarakat luas diberi fasilitas-fasilitas publik yang membuat mereka juga bersemangat untuk bekerja. Dunia usaha, akademisi juga kita beri tempat dan ruang untuk mereka bisa memberikan masukan, memberikan kontribusi secara kajian, penelitian bagi Kota Bandung agar kita menentukan pembangunannya itu tepat sasaran. Arahnya kemana? Arahnya kemana? Gitu. Dan ingat Kang Ewok, permasalahan Kota Bandung sampai hari ini masih di 3 persoalan besar, yaitu masalah banjir, masalah transportasi dan kemacetan, dan terakhir masalah banjir, transportasi dan pengolahan sampah. Nah itu. Nah pengolahan sampah ini sampai hari ini Kota Bandung juga belum memiliki sistem pengolahan sampah kota yang mandiri. Nah itu masih berharap pada orang lain. Berharap ada figur baru nanti ya yang bisa punya visi yang jauh ke depan, inovatif ya, kreatif, karena Bandung kota kreatif, sehingga masalah-masalah besar di Kota Bandung bisa juga diselesaikan dengan cara-cara yang inovatif dan kreatif tadi. Gitu. Jadi itu harapan kami. Ya, itu merupakan harapan kita bersama. Jadi tadi balik lagi hal yang terpenting adalah yang hebat bukan DPRD, yang hebat bukan Pemkot, yang hebat bukan akademisi, media dan sebagainya, tapi semua ya. Semua inilah andai kata permasalahan Kota Bandung ini selesai, ini adalah keberhasilan kita bersama tuh ya Bang ya. Betul. Bang Falmer, terakhir mungkin ini satu lagi terakhir nih. Kalau ada masyarakat nih Kota Bandung
pengen curhat lah, pengen menyampaikan aspirasi lah ke Bang Volmer langsung, ini bisa kemana? Telepon saja Bang Volmer kalau boleh. Telepon langsung ya? Bang Volmer boleh sharing nomor telepon Bang Volmer. Jadi pemirsa, rekan-rekan semua yang ada di podcastnya Kang Ewok, DPRD Kota Bandung yang dipandu oleh Kang Ewok ya, untuk menyampaikan berbagai aspirasi kaitan dengan pembangunan Kota Bandung dan permasalahan Kota Bandung, bisa menghubungi kami DPRD Kota Bandung. Kalau mau datang ke kantor DPRD Kota Bandung ada di Jalan Sukabumi nomor 30, silakan datang selama jam kerja. Ada 50 anggota DPRD di sana yang bisa memfasilitasi warga Kota Bandung yang ingin berkonsultasi atau menyampaikan aspirasi. Tapi kalau tidak ada waktu, mungkin di tengah kesibukan, bisa juga menghubungi kami. Dan kalau mau menghubungi Bang Volmer, di sini Abang sampaikan saja nomor telepon Bang Volmer 0812 246 7996 ya, 0812 246 7996. Bang Volmer ada di Komisi B, itu fokus di bidang perekonomian ya. Kemudian pemanfaatan BUMD Kota Bandung itu. Jadi kalau kita ingin berdiskusi, ingin menyampaikan aspirasi di bidang perekonomian dan dunia usaha UKM ya, UMKM, bisa langsung menghubungi Bang Volmer. Nah, demikian, jadi pintunya terbuka banget ya, Bang. Nggak langsung aja kontak, mau curhat, mau apapun bebas lah, ataupun menyampaikan gagasan, ide. Ya, ide. Tadi kan peran penting masyarakat ya, ataupun akademisi yang baru nonton video ini, Bang, nggak bisa langsung komunikasi dengan Bang Volmer maupun teman-teman anggota DPRD Kota Bandung yang lain. Dan demikian mungkin Bang Volmer ya. Kapan kita ngobrol lagi? Siap, kapan aja. Kelihatannya waktu kurang ya, kalau kayaknya harus dibikin serial. Ngomongin soal Kota Bandung ya, Bang Volmer. Soalnya bicara Kota Bandung nggak habis-habis. Nggak habis ya. Jangankan warga Kota Bandung, orang di luar Kota Bandung, kalau Bang Volmer datang melakukan kunjungan kerja, ya ke daerah-daerah lain, selalu memuji, bicara Kota Bandung nggak habis-habis. Jadi kita yang memilikinya, kita yang punya Kota Bandung harusnya lebih care ya terhadap Kota Bandung dengan segala kelebihan dan kekurangan di Kota Bandung. Nah, demikian kan? Betul. Ya. Demikian mungkin podcast saya para pendengar, bersama saya Kang Ewok dan juga anggota Komisi B DPR Kota Bandung Bang Volmer Silalahi, dan juga mewakili kerabat kerja yang bertugas ada Satria, ada Dani, dan juga ada Ariel. Mengucapkan terima kasih. Semoga kita bisa bertemu lagi untuk menghadirkan sejumlah ide dan juga gagasan serta beberapa anggota DPR yang lain. Kita tunggu seperti apa. Salam dari Bang Volmer boleh. Oh, boleh. Diizinkan Kang Ewok ya. Di sini ada salam nasionalis kita yang Abang harus sampaikan juga, dan menjadi, mudah-mudahan ini juga membuat rasa kebersamaan kita ini juga terbangun. Jadi kami sesuai dengan asal dari partai Bang Volmer adalah PD Perjuangan. Kami diajarkan salam Pancasila. Jadi kalau salam Pancasila, Kang Ewok harus jawab salam Pancasila, merdeka, merdeka, merdeka. Tiga kali. Merdeka. Siap. Kita belajar ya. Boleh, Abang siap. yang pandu ya. Boleh. Ya. Ini Bang ya. Oke, yang itu ya. Salam Pancasila. Merdeka. Iya. Mantap. Iya. Harusnya gini. Kita ulang. Ini masih try and error. Dong, salah dikit. Jadi waktu Abang bilang salam Pancasila, Kang Ewok juga tangannya harus begini. Gini ya, bukan gini ya. Salam Pancasila juga. Kemudian baru kita sama-sama merdeka. Oh, siap, boleh. Jadi ulang ya, pemirsa ya. Salam Pancasila. Salam Pancasila, merdeka. Benar. Oke, keren. Alhamdulillah ya. Jadi kita tutup dengan semoga kita tadi ya harus memaknai ya Pancasila tadi ya. Apalagi nih ada Bapak Proklamator kita, tentunya jangan lupakan ya untuk terus simak, dan juga jangan lupa subscribe tentunya podcast DPR Mendengar tentunya di channel YouTube DPR Kota Bandung, sama saya Kang Ewok dan juga Bang Volmer Silalahi, anggota Komisi B DPR Kota Bandung. Turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.